Pada malam Natal tahun 2013 di kota Houston yang dingin, Aurelia asik membuka lembar demi lembar bungkus kado Natal dari ayah dan ibunya, Matt dan Emily Madonia. Saat melihat isinya, Aurelia langsung melompat kegirangan. Boneka Elsa berbaju biru yang sudah lama diimpikannya tersenyum menatapnya. Tetapi siapa sangka, kado imut itu bakal jadi mimpi buruk yang meneror keluarga Madonia dengan serentetan peristiwa mistis yang bikin merinding. Kasus kali ini adalah permintaan dari sahabat Weekly, Momo Liang dan Kianri Kurniawan 4683. Mari sama-sama kita simak kisahnya berikut ini. Boneka Elsa yang didapat Aurelia hanya bisa mengeluarkan suara dalam bahasa Inggris. Cukup dengan menekan tombol pada kalungnya, maka keluarlah suara serta nyanyian lagu tema dari film animasi Frozen berjudul Let It Go. 2 tahun kemudian, mulai terjadi keanehan-keanehan. Elsa yang hanya bisa berbicara dalam bahasa Inggris kini sesekali terdengar berbicara dalam bahasa Spanyol. Meski begitu, keluarga Madonia tidak terlalu ambil pusing karena mereka berpikir mungkin saja hal itu hanya sebuah kesalahan produksi. Hingga tahun 2019, Elsa masih beroperasi dengan baik, meski sudah 6 tahun berlalu, baterainya tidak pernah diganti. Yang meresahkan, hampir setiap tengah malam, Elsa mendadak menyala sendiri, padahal settingannya sudah dimatikan. Pada bulan Desember tahun 2019, Matt dan Emily Madonia sepakat untuk membuang boneka itu. Matt kemudian memasukkannya ke dalam tong sampah yang diangkut oleh truk. Namun beberapa minggu kemudian, secara ajaib Elsa kembali ke rumah mereka. Matt dan Emily tetap bertekad menyingkirkan boneka itu. Elsa dibungkus dan dimasukkan dalam kantong sampah bersama sampah-sampah lainnya. Kemudian Matt memasukkannya dalam tong yang jaraknya agak jauh dari rumah. Tetapi lagi-lagi usaha mereka itu gagal. Seminggu kemudian, Aurelia melihat Elsa di pojokan halaman belakang dalam keadaan sedikit kumal. Parahnya, kepulangan Elsa yang kedua ini diikuti serentetan kejadian mistis. Pintu di rumah keluarga Madonia membuka dan menutup sendiri. Lampu berkedip-kedip dan TV yang mendadak menyala di tengah malam. Ojalá jugáramos en la nieve todo el tiempo. Hacer magia con nieve juntas es muy divertido. A mi hermana Ana y a mí nos gusta jugar en la nieve dentro del castillo. Soy la princesa Elsa de Arendelle. Es increíble. ¿Jugamos otra vez? Nieve y hielo, a brillar les ordeno. ¿No es divertido jugar en la nieve? ¡Qué bueno que somos amigas! Dalam keputusasaan, Emily mengunggah kisah boneka Elsa, serta semua kejadian mistis yang dialami keluarganya dalam sosial media, dengan harapan mendapat saran dari teman dan kerabat. Unggahannya jadi viral dan mengundang perhatian masyarakat serta media yang kemudian menulis artikel tentang kemalangan Emily dan keluarganya. Sebagian orang mendukung serta bersimpati pada apa yang dialami Emily dan keluarganya. Tetapi ada juga yang menganggap kisah boneka berhantu hanya karangan Emily dan suaminya Matt. Hingga ada seorang teman mereka bernama Chris Hogan menawarkan diri untuk membantu karena dia mengaku tidak percaya pada hantu dan segala hal berbau mistis. Chris mengusulkan agar boneka yang katanya terkutuk itu dikirimkan ke rumahnya di Minnesota yang berjarak 2000 km jauhnya dari kota Houston di mana Emily dan keluarganya tinggal. Dengan harapan jarak yang begitu jauh akan mencegah Elsa pulang ke rumah keluarga Madonia. Emily dan Matt setuju dengan usulan Chris. Saat Elsa hendak dibungkus, boneka itu sempat mengeluarkan suara seperti tertawa selama 30 detik. Hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya.
Setelah itu, paket berisi Elsa dikirimkan ke alamat Chris di Minnesota tanpa menuliskan alamat mereka pada kolom pengirim. Sesampainya di sana, Chris Hogan kemudian mengikatkan boneka terkutuk itu pada mobil jeepnya. Dalam postingan yang diunggah Emily, Chris mengatakan bila Elsa masih berulah, maka dia akan menyemennya dalam tabung baja. Apakah setelah itu, Elsa tidak kembali lagi ke rumah keluarga Madonia dan menyudahi semua terornya? Sayangnya, hingga saat ini tidak ada kabar terkait hal itu. Terakhir kali, Chris mengunggah sebuah foto Elsa dalam kandang baja dengan tulisan rumah barunya. Qué bueno que somos amigas. Emily sempat mengunggah sebuah postingan berisi penjelasan terkait keraguan banyak orang tentang keaslian kisah Elsa berhantu. Pertama-tama, Emily menjelaskan bahwa kisah tentang Elsa yang selalu kembali ke rumah mereka padahal sudah dibuang adalah nyata dan bukan hoaks. Bisa jadi karena Elsa memang berhantu atau ada orang yang usil, yang pasti bukan ulah suami atau anak-anaknya. Selain itu, Emily yakin bahwa boneka yang selalu kembali ke rumahnya adalah milik Aurelia karena putrinya itu sempat mewarnai beberapa bagian pada boneka yang tidak dipublikasikan dan hanya diketahui keluarga mereka. Pada akhirnya, Emily menuliskan bahwa dirinya hanyalah seorang ibu, pemain biola dan seorang istri yang tidak mendapat keuntungan apapun dari peristiwa mistis yang menimpa keluarganya. Dia juga tidak mau selamanya dikenal sebagai pemilik boneka terkutuk. Menurut kalian, apakah kisah Elsa berhantu ini nyata atau hanya karangan suami istri Matt dan Emily Madonia seperti tuduhan sebagian orang? Sekian dulu Kasus Weekly malam ini. Terima kasih sudah mendukung channel ini.